Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Sebelumnya, kita dengerin dulu apa kata orang tua kolot. Ya, begitulah pangeran menyebut para orang tua di atas perdebatan rakyat bersuara kemarin malam. Siapa salah satunya? Yaitu Bapak Said Didu. Mari kita dengarkan dulu apa kata Bapak Said Didu. Let's go. Oh begini, saya pikir pemakzulan ini umumnya pemakzulan itu untuk kepentingan negara, jadi jangan dibawa kepentingan Negara. tim sukses apa segala. Kita lihat, kita udah berkali-kali melakukan pemakzulan kok. Biasa saja, Bung Karno dimakzulkan, Pak Harto dimakzulkan, Pak Habibie itu setengah dimakzulkan, Gus Dur dimakzulkan. Tidak ada kaitan, jadi jangan dibawa-bawa bahwa karena ini tim sukses. Semua pemakzulan itu kepentingan negara, bukan kepentingan seseorang. Saya menceritakan semua pemakzulan yang terjadi itu kepentingan negara, bukan kepentingan ideologinya Bung Karno, bukan kepentingan ideologinya Soeharto, bukan kepentingan ideologinya Gus Dur, bukan kepentingan ideologinya Habibie. Semua yang mengusulkan kepentingan negara dan prosesnya proses kenegaraan. Jadi biarkan saja berproses itu. Yang bertahan juga bertahan aja, itu normal saja. Jadi nggak usah menuduh orang lain itu kepentingan kelompok, biasa-biasa saja. Ya, begitulah tadi kata Bapak salah satu orang tua kolot. Kolot artinya nih opininya menggiring terus buat mangzulkan Pak Gibran. Walaupun dia berdalih demi kepentingan negara. Situ mungkin santai-santai aja ya. Ngomong begitu bahwasannya rileks-rileks aja. Tapi buat para pemilih yang memilih Mas Gibran itu menyakitkan jika ada segelintir orang yang nggak milih Gibran tiba-tiba datang ke DPR minta memakzulkan Gibran. Otaknya di mana, coy? Ini hati orang banyak nih, berjuta-juta, berpuluh-puluh juta, udah nyoblos suaranya buat Mas Gibran. Tiba-tiba ada segelintir orang datang ke DPR minta makzulkan Gibran. Kagak nyampe otak kita mikirnya. Terus dia bilang demi kepentingan negara. Kocak nih Bapak tua kolot ini memang. Ya, ya makanya dibilang pangeran kemarin ya bahwasannya jangan sampai pikiran-pikiran kita tuh ya digiring oleh narasi opini para orang-orang tua kolot yang menginginkan Gibran dimakzulkan. Ya itulah ya. Aduh, jelas berbeda ya zamannya. Kalau Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Kiai Gus Dur, dan Ibu Mega itu kagak dipilih sama rakyat secara langsung, tapi diwakilkan oleh MPR. Beda bos. Beda. Yang dipilih langsung oleh masyarakat kan baru Pak SBY ya. SBY dan Pak Jokowi ya. Serta wakil-wakil dah yang menjadi pendamping beliau-beliau ya saat menjadi presiden. Kan itu. Nah ini udah puluhan juta orang memilih Mas Gibran dan Pak Prabowo, ya kan, mendampingi Pak Prabowo. Tiba-tiba segelintir pendukung yang kemarin kagak milih, minta ke DPR buat masukkan Gibran. Otaknya di mana gitu. Gimana demi negara? Kacau ya man. Ya. Nah, tapi ini ada pandangan menarik dari Bung Adi Pre ya. Bagaimana proses jika presiden atau wakil presiden itu dimaksudkan pada saat pemilihan itu dipilih secara langsung oleh masyarakat, bukan diwakilkan oleh MPR ataupun DPR seperti kala itu ya. Nah, mari kita simak pandangan
Bang Adi Pray, yang menurut gua ya membungkam lah pikiran-pikiran orang kolot yang memang opininya menggiring masyarakat untuk ikut mengikuti pikirannya saja. Let's go, kita dengar apa kata Bang Adi Pray. Dua yang ingin saya katakan, ini secara ilmiah dan secara ilmu politik. Kalau kita belajar ilmu politik, dalam sistem presidensialisme, jadi sistem presidensialisme seperti yang kita anut saat ini, di mana presiden dan wakil presiden itu dipilih secara langsung oleh rakyat, maka mekanisme menurunkan presiden ataupun wakil presiden, dan dalam hal ini adalah wakil presiden, itu tidak diperbolehkan menggunakan mekanisme parlemen. Nah, tuh. Kenapa? Karena yang memilih langsung wakil presiden dalam hal ini adalah salah satunya Mas Gibran atau Gibran Rakabuming Raka adalah rakyat secara langsung. Jadi dalam kaidah politik yang berhak mencabut mandat Gibran itu adalah rakyat secara langsung yang saat pemilu di 2024 yang lalu berpartisipasi terkait dengan pemilu. Itu. Bukan parlemen yang memang tidak ikut serta memilih Gibran sebagai wakil presiden. Itu yang saya sebut sebagai sistem presidensialisme. Ada satu istilah yang disebut dengan fixed term. Artinya dalam sistem presidensialisme di mana presiden dan wakil presiden ketika dipilih langsung oleh rakyat, sikap ataupun sistem pemerintahannya itu tidak bisa dijela, tidak bisa dijeda, ataupun tidak bisa diturunkan di tengah jalan sebelum kekuasaannya berakhir. Fixed and term. Jadi sekalipun ada masyarakat, kelompok masyarakat yang merasa tidak puas dengan wakil presiden saat ini Gibran, itu tidak bisa diberhentikan di tengah jalan. Nunggu 2029 bisa diganti Gibran dengan cara-cara prosedural, yaitu dengan cara pemilu dan tidak memilihnya lagi. Itu sistem presidensialisme. Kecuali kita itu menganut sistem parlamentarisme. Dalam sistem parlamentarisme seperti di negara-negara lain misalnya, jadi seorang pemimpin, sebut saja mungkin dia adalah Perdana Menteri, adalah mereka yang kemudian kapanpun bisa dicabut oleh parlemen, oleh dewan, karena yang memilih seorang pemimpin adalah anggota dewan, bukan rakyat secara langsung. Itu dalam sistem parlementer. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang kaidah ilmu politik dalam sistem presidensialisme, di mana wakil presiden yang sepaket dengan presiden dipilih langsung oleh rakyat, tak ada cerita bisa diturunkan di tengah jalan. Ini kalau kita bicara tentang ilmu politik. Hanya sistem parlementer lah yang kemudian memperbolehkan seorang pemimpin diberhentikan di tengah jalan sebelum masa jabatannya berakhir oleh parlemen atau anggota dewan. Itu yang pertama. Selanjutnya yang keempat ya, sekalipun dalam sistem presidensialisme secara akademik dan secara keilmuan itu seakan-akan tidak memperbolehkan seorang presiden diturunkan di tengah jalan oleh parlemen, tapi kalau kita membaca Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, tentu saja ada celah di mana presiden dan atau wakil presiden itu dimakzulkan ataupun diganti. Tentu syaratnya cukup berat dan sangat rumit. Bahwa dalam hal ini wakil presiden misalnya melanggar konstitusi, kemudian melakukan tindakan-tindakan tercela, kemudian terjadi persuapan atau melakukan penyuapan, korupsi ataupun tindakan-tindakan tercela yang lain, termasuk juga dianggap tak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Kalau kita bicara itu per hari ini, tentu saja wakil presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka sejak dilantik 20 Oktober tahun lalu 2024 sampai hari ini rasa-rasanya tidak terindikasi melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar konstitusi, tidak kelihatan melakukan tindakan-tindakan yang disebut dengan terindikasi penyuapan, korupsi ataupun tindakan-tindakan tercela lainnya. Tidak ada dalam tindakan itu. Secara fakta politik, Gibran persis setelah dilantik hingga saat ini sudah 7 bulan, rasa-rasanya tidak ada hal-hal yang bisa disebut dengan inkonstitusional. Oleh karena itu, sekalipun pemakzulan itu ada celah hukumnya di Undang-Undang Dasar kita, tapi fakta-fakta yang mengarah kepada pemakzulan itu tentulah rumit serumit-rumitnya. Karena pemakzulan itu memenuhi syarat yang menurut saya cukup luar biasa berat. Salah satunya adalah wakil presiden itu ya itu tadi, korupsi, penyuapan, kemudian misalnya dianggap tidak memenuhi syarat lagi sebagai wakil presiden, kemudian dianggap melawan konstitusi dan seterusnya.
Kalau melihat argumentasi itu secara konstitusional, anasir-anasir Gibran melawan konstitusi dan selainnya itu, bagi saya belum ada Nah, fakta-fakta politik yang kemudian bisa disampaikan. jelas. Meski kita tahu dalam sejarahnya misalnya isu pemakzulan kan sempat juga ramai di Indonesia. Kalau kita berkaca bagaimana Gus Dur itu dimakzulkan, ya tentu karena saat itu Gus Dur jadi presiden dan wakilnya adalah Megawati, adalah pilihan paket yang dipilih oleh MPR. Nah, Jadi wajar kalau kemudian ketika Gus Dur dimakzulkan oleh MPR, karena saat itu kita masih melihat bagaimana presiden dipilih oleh MPR, tidak secara langsung. Makanya tidak terlampau terjadi keributan dan kegaduhan yang berkepanjangan. betul. Gus Dur di impeachment, Gus Dur itu diganti. Tentu setelah Gus Dur itu dinyatakan bersalah secara politik, yang kemudian membuat Gus Dur itu harus diganti posisinya sebagai presiden dan diganti sekali lagi oleh MPR. Sempat suatu waktu ada muncul rumor dan isu yang ada di DPR untuk mengganti dan memakzulkan wakil presiden Republik Indonesia saat itu adalah Pak Budiono yang menjadi wakil presidennya Pak SBY. Tapi ingat, isu pemakzulan terkait dengan Pak Budiono yang terindikasi dan dikait-kaitkan dengan kasus Senturi itu tidak kuat, karena satu, SBY sangat kelihatan sekali memproteksi Budiono, dan yang paling penting Partai Demokrat sebagai partai penguasa saat itu memberikan perlindungan politik yang cukup luar biasa, sehingga kalau ada fraksi-fraksi yang kelihatan secara gestur ingin mengusulkan soal terkait dengan pemakzulan terkait dengan Budiono, biasanya politisi Partai Demokrat suka pasang badan. Itu dianggap sebatas hore-hore dan hanya sebatas riak-riak yang kemudian dianggap tidak terlampau penting. Dan terbukti hingga akhir kekuasaan politiknya Pak Budiono sebagai wakil presiden itu selamat dan tidak pernah misalnya bisa di-impeachment terkait dengan isu yang dikaitkan dengan Senturi. Nah, itu adalah contoh-contoh kasus yang terkait dengan isu pemakzulan, isu mutakhir pemakzulan pasca reformasi. Gus Dur memang sukses dimakzulkan oleh MPR, tapi kita ingat Gus Dur saat itu dipilih oleh MPR, diangkat dan diberhentikan, termasuk juga dimakzulkan oleh MPR. Tapi ketika seorang presiden dan wakil presiden, dalam hal ini wakil presiden, mau diberhentikan di tengah jalan oleh MPR, itu tidak pernah terbukti sukses ketika misalnya mengacu pada kasusnya Pak Budiono. Ya, begitulah tadi pandangan Bung Adi Prayitno. Tapi beliau juga membuat melihat memberikan pandangannya bahwasannya ada sih celah-celah untuk memakzulkan Gibran, tapi sangat sulit ya. Dan beliau juga memberikan pandangannya terkait apa sih alasan Purnawirawan TNI ini itu mengajukan surat ke DPR untuk meminta memakzulkan Gibran. Tapi gue kagak tayangin videonya. Oh, jangan. Ntar saya tidur kesenangan. Lagi pula secara logik aja secara logik kalau kata orang Gerindra dan orang-orang terdekat Pak Prabowo itu adalah orang yang sangat berterima kasih kepada jasa seseorang, kepada jasa pendahulu-pendahulunya. Begitu kata orang dekatnya. Yang kedua, Pak Prabowo adalah yang meminta Gibran, kalau informasinya tuh sampai 4 atau 5 kali meminta kepada Pak Jokowi untuk meminang Gibran menjadi wakil presidennya. Yang ketiga, Pak Prabowo itu dedengkot. Dedengkot ketua ketua dari Kimples artinya Kimples itu terdiri dari beberapa partai yang saat ini bekerja sama dengan pemerintah untuk mensukseskan Indonesia sejahtera, maju, dan menuju Indonesia emas. Jadi memang sangat sulit sangat sulit. Walaupun ada nada-nada sumbang dari satu dua partai Tapi tetaplah di Indonesia kita tahu kalau udah suhunya partai udah telepon jangan diikutin tuh suara, udah pada runtuh itu. ya gitu ngeliatnya sesederhana aja Pak Prabowo apalagi beliau ini orangnya bijak saat ini beliau itu sangat bijak melihat segala sesuatunya,
Bahkan ada kabar Pak Prabowo tuh enggan menanggapi hal ini. Lebih baik gue mikirin masyarakat, bagaimana masyarakat sejahtera, gizinya jadi lebih baik, pendidikannya, dan lain-lainnya. Itu konsen Pak Prabowo, bukan untuk berkuasa dan memakzulkan Gibran. Karena kabar ya kalau dari orang dekat Pak Prabowo bahwasannya Pak Prabowo udah kelar, ya kan? Udah kelar urusan hidup di duniawinya. Dia bagaimana sekarang bermanfaat buat masyarakat banyak, terutama bangsa Indonesia. Ya, mudah-mudahan Pak Prabowo kita doakan selalu sehat selalu sampai 2 periode. Kalau bisa sampai 3 periode isunya ke Pak Jokowi. Biar ngiler-ngiler puyeng-puyeng para pembenci. Walaupun kagak boleh Pak Prabowo, Pak Jokowi aja kagak boleh. Cukup 2 periode Pak Prabowo ya. Silakan. Kami masyarakat mendukung lah. Walaupun tidak memilih, kita tetap harus mendukung pemerintah Republik Indonesia yang sah. Jangan diganggu orang kerja. Biarin aja ya, kita masyarakat, jalanin aja sebagai masyarakat. Nggak usah ikut-ikutan tuh, tergiring opini narasi daripada pada kaum pembenci ya. Kita tentu tahu lah banyak bohir-bohir. Bahkan ada isu kabar invisible hand yang menginginkan Indonesia ini hancur. Bahkan Pak Presiden Prabowo ini sering menyebutkan di dalam pidatonya, ada pihak-pihak luar negeri yang tidak ingin negara kita Indonesia ini bersatu. Bersatu. Mereka ingin kita diadu domba terus supaya kagak maju-maju negara kita. Ya, begitulah. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.